Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam channel Matematika Mudah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal TS atau penilaian tengah semester atau UTS, ujian tengah semester Matematika kelas 4 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 25 soal pilihan ganda dan akan kita bahas langsung bagaimana cara pembahasan soalnya. Oke, langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Untuk pecahan dari gambar yang diarsir adalah A 1/4, B 1/3, B 1/2, dan D 2/3. Kita lihat pada gambar ini ada dibagi 3, 1, 2, 3. Yang diarsir hanya 1. Jadi karena diarsirnya 1, berarti karena dibagi 3, jawabannya adalah 1/3. Jadi jawabannya adalah option yang B. Lihat nih, kalau gambarnya gambar persegi dibagi 3, yang diarsirnya hanya 1. Jadi yang diarsirnya kita buat di atas atau di pembilang, dan penyebutnya ada yang pembaca juga. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah option yang B. Paham ya? Lanjut soal kedua. Ibu memotong kue menjadi 8 potong sama besar. Budi mengambil 2 potong kue. Banyak kue yang diambil Budi adalah A 2/8, B 3/8, B 6/8, atau D 2. Lihat ya, ibu ini membagi sebanyak 8 potong, berarti penyebutnya adalah 8. Di option yang B udah pasti salah. 8 potong berarti penyebutnya adalah 8. Ini mengambil 2, di pembilangnya adalah 2, berarti ini pasti jawabannya yang option yang A. Jadi soal nomor 2, banyak kue yang diambil Budi adalah 2/8. Jadi yang jawabannya yang sudah jelas adalah option yang A. Lihat nih, memotong kue menjadi 8 potong, berarti pasti penyebutnya 8. Lalu Budi mengambil 2 potong kue. Kalau 2 berarti pembilangnya adalah 2. Sudah pasti jawabannya adalah A 2/8. Jadi untuk soal nomor 2 juga kita tinggal lihat berapa potong kue yang diambil, kita buat di pembilangnya. Kan berapa banyak potongan kuenya dipotongnya, kita buat di penyebutnya. Jadi untuk soal nomor 2 sudah pasti, sudah jelas jawabannya adalah yang A. Lihat soal nomor 3. Pecahan yang senilai dengan 1 adalah titik. Nah, ingat dalam pecahan senilai bisa kita samakan atau kita kalikan saja dengan bilangan yang sama. Misalkan kita kalikan dengan bilangan 2, penyebutnya kita kalikan 2, pembilangnya kita kalikan 2, atau kita kalikan 3, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan 3. Boleh juga dikalikan 4, dikalikan 5, dan seterusnya. Jadi ingat catatannya, harus pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Apakah jawabannya option yang A 2/4, option yang B 2/8, apakah C 3/8, apakah D 8/16. Lihat nih dulu, 1/4. Nah, kita kalikan 2. 1 kali 2, 2. 4 kali 2, 8. Ini jawabannya adalah option yang D. Coba kita kalikan 3. 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12. Nah, tidak ada. Kita kalikan 1 kali 4, 4. 4 kali 4, 16. Tidak ada. Jadi 16 tidak ada. Jadi senilai dengan yang 1/4 adalah option yang B, itu 2/8, yaitu sama-sama kita kalikan 2. 1 kali 2, 2. 4 kali 2, 8.
Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah option yang B, 2/8 dengan sama-sama kalikan dengan bilangan yang sama. Untuk menyatakan atau pecahan senilai harus kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Boleh dengan 2, boleh dengan 3, boleh dengan 4, boleh dengan 5 dan seterusnya. Jadi untuk soal nomor 3 kita kalikan dengan bilangan 2, yaitu 1 kali 2, 2, 4 kali 2, 8. Jadi untuk nomor 3 jawabannya /adalah option yang D. Ya. Lanjut soal yang keempat. Pecahan paling sederhana dari 10/12 adalah A 1/6, B 2/8, C 4/6, D 5/6. Dan untuk menyederhanakan pecahan harus kita bagi dengan bilangan yang sama. Boleh pembaginya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang paling gampang kita bagi dengan 2 dulu. Kalau tidak bisa dengan 2, kita bagi 3. Kalau bisa bagi 3, kita bagi bilangan-bilangan selain yang lainnya. Soal nomor 4 ini kita lihat pembahasannya. Kita bagi 2 dulu. Kita bagi 2, 10 bagi 2, 5. 12 bagi 2, 6. Karena 5 sudah bilangan prima, tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah option yang D, 5, 6. Sama-sama kita bagi 2, 10 bagi 2, 5, 12 bagi 2, 6. Karena 5 sudah bilangan prima, jadi jawabannya untuk soal nomor 4 adalah D, 5/6. Karena 5 tidak bisa kita sederhanakan lagi. Tidak ada pembaginya 5 dan 6 ini tidak bisa kita sederhanakan. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah option yang D, 10/12. Untuk sederhananya adalah 5/6. Jadi ingat ya, untuk menyederhanakan pecahan caranya kita bagi dengan bilangan yang sama. Baik pembilang dan penyebutnya harus kita bagi dengan bilangan yang sama. Mulai dibagi dari 2 dulu. Kalau tidak bisa dibagi 2, kita bagi 3. Tidak bisa bagi 3, bagi 5 dan seterusnya. Jadi pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk soal nomor 4 kita bagi dengan bilangan 2. 10 bagi 2, 5. 12 bagi 2, 6. Jadi jawabannya adalah 5/6. Oke, paham ya untuk soal nomor 4. Kita lanjut untuk soal nomor 5. 3/5 sama dengan A/10. Bilangan yang tepat untuk huruf A adalah apakah A3, apakah B5, apakah C6, apakah D9. Kita lihat ini 5 menjadi 10 ini pecahan senilai ini. Kira-kira berapa ya pecahan senilainya? Dan ini 5 menjadi 10 atau 10 kita bagi 5. Apa? 10 kita bagi 5 adalah 2. Berarti kita kalikan 2 nih. Berarti 5 kali 2 10. Berarti 3 kali 2 adalah 6. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah option yang C, 6. Berarti pecahan senilai 5 kali 2 10, 3 kali 2 6. Jadi pecahan senilai dari 3 per 5 adalah 6/10. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah D, 6. Tinggal kita lihat ini adalah pecahan senilai 3/5 sama dengan A10. Berarti 5 kali berapa yang 10? 5 kali 2. Berarti 3 juga kita kalikan 2. Berarti 3 kali 2, 6. Berarti untuk yang nomor 5, option yang nomor 5 jawabannya adalah yang D, 6. Ini adalah pecahan senilai. Ingat, pecahan senilai harus kita kalikan dengan bilangan yang sama. Baik pembilang dan penyebutnya harus kita kalikan dengan bilangan yang sama. Oke, paham untuk soal nomor 5. Lanjut untuk soal nomor 6. 2/3 Tanda yang benar untuk membandingkan kedua pecahan di samping adalah apakah A kecil atau kurang dari, apakah B besar dari atau lebih dari, apakah C sama dengan, apakah D kecil sama dengan. Kita lihat untuk menyelesaikan perbandingan pecahan caranya cukup gampang. Kita kali silang ini.
kali silang. 2 kali 12 ini. 2 kali 12 24. 3 kali 3 9. Jadi dapat kita bandingkan di 24,9. Mana yang lebih besar dari 20 daripada 9? Besar 24. Karena besar 24, jadi tanda pembandingnya adalah besar dari atau lebih dari. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah B. Caranya cukup gampang, kita kali silang saja. 2 kali 12 24. 2 kali 12 24. 3 kali 3 9. Berarti 24,9. Jadi tanda pembandingnya yang benar adalah B. 4 dari 9 atau 2/3 besar dari 3/12. 2/3 besar dari 3/12. Jadi untuk nomor 6 jawabannya adalah opsi yang B. Cukup kita bandingkan saja. Kali dengan cara kita kali silang. 2 kali 12 titik-titik 3 kali 3 24,9. Berarti 24 besar dari 9. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah opsi yang B. Ya, lanjut soal ke-7. Ini soal ke-7 ini adalah mengurut atau melengkapi pecahan, urutan pecahan ini. Ini pecahan yang senilai. Jadi kita lihat ini 1/6 titik 3/6 titik dan titik. Pecahan yang tepat melengkapi urut pecahan di samping dengan benar adalah, kita lihat ini penyebutnya 6 semuanya. Berarti kita duduk 1 titik di 1,3. Berarti ini urutan saja. Berarti 1/6, ini 2/6, 3/6, 6, 5/6. Jadi kita lihat ini 2/6. Mana kita lihat ini 2/6. Ini 4/6 dan 5/6. Ini hanya mengurutkan pecahan yang senilai. Kita lihat ini karena ini pecahan senilai karena penyebut sama, namanya pecahan berpenyebut sama, yaitu penyebutnya adalah 6. Jadi tinggal kita urutkan saja. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. Jadi untuk opsi yang nomor 7 jawabannya adalah A. 2/6, 4/6, dan 5/6. Ini caranya cukup gampang. Lihat ini karena pecahan berpenyebut sama, tinggal kita urutkan saja. 1 berarti 2, 4, 5. Berarti 2/6, 4/6, 5/6. Jadi udah pasti jawabannya soal nomor 7 ini adalah opsi yang A. Lihat soal nomor 8. 7/10, 2/5, 1/2. Urutkan pecahan di samping dari yang kecil. Apakah A 1/2, 2/5, 7/10? Apakah B 2/5, 7/10, 1/2? Apakah C 1/2, 7/10, 2/5? Apakah D 2/5, 1/2, 7/10? Ini caranya kita samakan dulu penyebutnya, atau kita samakan dulu penyebut ini dari pecahan ini, lalu bisa nanti kita urutkan. Kita jadikan penyebutnya ini 10, 5, 2. Kita samakan penyebutnya bilangan ini dulu menjadi pecahannya menjadi 10 dulu. Berarti 7/10 sama dengan 7/10. Ini 2/5 sama dengan 10 bagi 5, 2. 2 kali 2, 4. Berarti 10. Itu juga 1/2. 1/2, 10 bagi 2, 5. 5 kali 1, 5. Berarti 1/2 sama dengan 5/10. Karena udah bisa samakan penyebutnya 10 semuanya, nanti kita lihat ini. Berarti yang besar adalah 7/10. Yang besar nomor 2 adalah 5/10, dan yang paling kecil adalah 4/10. Jadi di soal pertanyaannya adalah urutan pecahan di samping dari yang terkecil. Dari yang terkecil adalah 10, 5/10, dan 7/10. 10 adalah 25, dan
5/10 adalah 1/2 dan 7/10 adalah 7/10. Jadi benar jawabannya adalah 2/5 1/2 7/10. Untuk soal nomor 8 jawabannya adalah option yang D. Dengan cara utamakan dulu penyebutnya ketiga-tiganya ini. Boleh kita caranya dengan cara menyamakan penyebut, boleh juga dengan bilangan desimal. Ini lebih gampangnya dengan menyamakan penyebut dulu. Boleh juga dengan desimal, jadi juga bisa menggunakannya pecahan desimal. Boleh juga dengan cara menyamakan pecahannya dengan menyamakan penyebutnya. Itu penyebutnya 10, 7/10, 10, 2/5, 4/10, dan 1/2 adalah 5/10. Jadi dari yang paling kecil adalah 2/5, yang setelah itu 1/2, yang paling besar adalah 7/10. Soal nomor 8 jawabannya adalah option yang E. Lanjut soal nomor 9. Bentuk pecahan campuran dari 9/4. Ini bagaimana juga ya cara merubah pecahan campuran pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ini caranya gampang. Lihat ini. Pikirkan dulu, 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 9? Berarti 4 kali 1, 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Berarti melebihi kalau 12. Berarti 4 kali 2. Berarti 4 kali 2, 8. Berarti kita bikin 2. 8, 2 kali 8, 9 kurang 8, 1. Per 4. Jadi pecahan campuran dari 9 adalah E, 2, 1/4. Dan kita lihat saja caranya. Di berapa yang hasilnya mendekati 9? 4 kali 1 kali 2 maka 4 kali 3. Kalau 4 kali 1 masih ada yang lebih besarnya. 4 kali 2 8, 4 kali 3 12. Berarti 12 melebihi. Berarti yang mendekati adalah 4 kali 2. Berarti kita buat 2-nya dulu. 2 dengan bulannya. 2. Berarti 2 kali 8. Berarti 9 kurang 8, 1. Kita bikin di sini. 4. Jadi untuk soal nomor 9 sudah pasti jawabannya adalah option yang B. Sudah jelas. Pembahasannya sudah jelas, kita jelaskan dengan cara 9/4. Kita bagi 4 kali berapa ya hasil mendekati 9? Adalah 4 kali 2. 2 kali 4. Berarti 2 kali 4, 8. 9 kurang 8, 1/4. Jadi untuk soal nomor 9 jawabannya adalah sudah jelas. Jawabannya adalah option yang B. Itu bisa kita buktikan. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. 9. Jadi untuk A, C, dan D kita pasti salah. Lanjut soal ke-10. Bentuk pecahan biasa dari 5, 1, 3 adalah titik-titik. Nah, ingat caranya. Ini A adalah 3, 8/5, apakah C 16/5, D 16/3. Ya, caranya cukup kita kalikan saja. 5 kali 3 tambah 1. 5 dikali 3 15 tambah 1 16/3. Jadi yang benar adalah option yang D. Caranya cukup gampang. 5 kali 3 15 tambah 1 16/3. Jadi nomor 10 jawabannya adalah option yang D. Caranya cukup gampang. Tinggal kita kalikan saja nih. 5 kali 3 15 tambah 1 16/3. Jadi untuk nomor 10 jawabannya adalah option yang D. 5 kali 3 tambah 1/3. 5 kali 3 15 tambah 1 16/3. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah option yang D. Lanjut soal nomor 11. 0,75 angka 4 ada pecahan desimal di samping menempati tempat A ratusan, apakah B puluhan, apakah C 10,
apakah D 100. Nah, lihat pembahasannya. Angka 0 berarti satuan. Yang 0 ini adalah satuan, di 4/10 dan 7/100. Yang 4/10, yang 7/100, yang 5/1000. Jadi pertanyaannya, angka 4 ada pecahan desimal di samping menempati sudah pasti jawabannya adalah per 10. Jadi jawabannya adalah option yang E. Ulang lagi, 0 menempati satuan, 4 menempati 10, 7/100, dan 5/1000. Jadi yang benar, nah, keempat pecahan desimal samping menempati tempat per 10. Kalau ditanya angka 7 berarti per 100. Kalau ditanya angka 5 per 1000. Jadi untuk soal nomor 11 jawabannya adalah option yang E, per 10. Kalau angka 0-nya ditanya berarti satuan. Ini per 10, 100, per 1000. Jadi nomor 11 jawabannya adalah option yang E. Lanjut soal nomor 12. Pecahan biasa yang paling sederhana dari 0,75 adalah apakah A 3/4, apakah 2/4, apakah C 3/25, apakah D 75/100. Nah, caranya kita lihat pembahasannya. Lihat nih, 0,75 tambah dengan 75/100, karena dua angka belakang koma berarti per 100. Berarti 75/100 bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 25. 75 bagi 25 3. 100 bagi 25. Jadi untuk soal nomor 12 jawabannya adalah option yang A, 3/4. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 0,75 adalah 3/4. Jadi soal nomor 12 jawabannya adalah option yang A. Jadikan dulu dia pecahan biasa, yaitu 0,75 sama dengan 75/100. Lalu kita sama-sama kita bagi 25 baik pembilang dan penyebutnya. Jadi jawaban nomor 12 adalah 3/4 yang A. Lanjut soal nomor 13. Bentuk pecahan desimal dari 1/5 adalah ini. Dengan cara kita bagi saja, atau kita jadikan dia pecahannya itu dalam bentuk per 10 atau per 100 atau per 1000. Bisa juga kita bagi 1 dibagi 5, tapi boleh juga kita jadikan dalam bentuk pecahan, baik pecahan berbentuk 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Jadi karena 5 ini bisa kita jadikan dalam penyebut per 10, berarti sama-sama kita kalikan 2. Karena 5 kali 2 10, berarti 1 kali 2 2. 5 kali 2 10, berarti 2/10. 2/10 dan desimalnya adalah 0,2. Jadi untuk soal nomor 13 jawabannya adalah C. Dengan cara kita jadikan dia berpenyebut 10. Karena 5 kali 2 10. Berarti 1 kali 2 2, 5 kali 2 10, berarti 2/10. Jadi untuk soal 2/10 sama dengan 0,2. Jadi untuk soal nomor 13, pecahan desimal dari 1/5 adalah 0,2. Dengan cara kita jadikan penyebutnya 10, 100, 1000 dan seterusnya. Soal nomor 13 jawabannya option yang E. Lanjut soal nomor 14. Persen dari 1/4 adalah titik-titik. Apakah A 10%, apakah B 30%, apakah C 25%, apakah D 10%. Ingat, bilangan bentuk persen ya harus kita kalikan 100. Berarti 1/4 kita kalikan, untuk kita jadikan dia 100. 1/4 kalikan 25 atau langsung kita kalikan saja 1/4 dikali 100%.
100%, atau kita kalikan 25 seperti ini juga boleh. Bisa kali 25 25, 1 kali 25 25, kali 25 100. Jadi 25 per 100 sama dengan 25%, atau juga bisa kita kalikan nih 1 kali 100%. 100 bagi 4 25, berarti 25%. Boleh juga cara seperti ini, boleh juga langsung kita kalikan 1/4 dikali 100%. 100 bagi 4 25, 25%. Itu boleh kita jadikan biar berpenyebut. Sama-sama kita kalikan 25, sama hasilnya adalah opsi yang D. Persennya adalah 25%. Lanjut soal nomor 15. Jika 50% dirubah menjadi pecahan biasa, yang paling sederhana menjadi titik-titik. Apakah A 1/2, apakah B 5/10, apakah C 25/50, apakah D 50/100. Ini lihat kita lagi soalnya. Pecahan paling sederhana. 50% kita rubah dulu dia menjadi 50/100. Bisa kita sederhanakan tadi 50/100, sama-sama kita bagi 50 bagi 50 1, 100 bagi 50 2. Jadi bentuk sederhana dari 50% adalah 1/2. Jadi 50% bentuk paling sederhananya adalah pecahan 1/2. Ini kalau ini bisa juga ini 50/100 kita bagi 2 dulu. 25/50. Masih bisa kita bagi 5. 5 bagi 5 5. 50 bagi 5 10. Kita bagi 5 lagi. 5 bagi 5 1. 10 bagi 5 2. 2. Atau kita langsung bagi 50/100 bagi 50. 50 bagi 50 1. 100 bagi 50 2. Berarti untuk soal nomor 15, 50 pecahan paling sederhana. 50% bentuk pecahan paling sederhananya adalah 1/2, ya. Opsi yang A. Kalau bentuk pecahan biasanya saja 50/100 boleh juga, 25/50 boleh juga, 5/10 boleh juga, 1/2 juga boleh. Tapi bentuk paling sederhananya adalah 1/2. Harus kita pahami soalnya. Kalau tidak hati-hati kita boleh kecuali kita isi opsi yang D. Bentuk pecahannya itu 50/100. Karena ini paling sederhana adalah jawabannya yang A. 1/2. Bentuk desimal dari 60% adalah apakah A 6,0, apakah B 60,0, apakah C 0,60, apakah D 6,06. Lihat pembahasannya. 60% ini adalah 60/100. Tapi karena 60/100 berarti kita pasti jawabannya opsinya adalah 0,60 D. Kalau dia 10 saja berarti 0,6. Kalau 60/100 berarti 0,60. Kalau 60/1000 berarti 0,060. Soal nomor 16, bentuk desimal dari 60% adalah 0,60. Ini cukup gampang caranya. Kalau kita rubah 60/100, 60/100 berarti 0,60. Jadi untuk nomor 16 jawabannya adalah opsi yang D. Lanjut soal nomor 17. Bentuk pecahan biasa dari 0,8585 adalah bentuk pecahan biasanya saja. Berarti ini kita lihat ada 2 angka belakang koma. 2 angka belakang koma, apakah A 85/10, apakah B 85/100, apakah C 85/1000, apakah D 85. Dan ini ada 2 angka belakang koma. Kalau dia ada 2 angka belakang koma, ya pasti jawabannya per 100. Berarti 85/10 salah, ini berarti ini 85/100. Pertanyaannya hanya dan biasanya saja, tidak kita sederhanakan. Berarti soal nomor 17 jawabannya adalah 85/100. Untuk soal nomor 17 jawabannya adalah opsi yang D.
Sudah pasti jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 18. 3,7 jika dibulatkan satuan terdekat menjadi apa? Ingat, untuk pembulatan bilangan, kalau dia 1, 2, 3, 4, pembulatannya ke bawah. Kalau 5, 6, 7, 8, 9, pembulatannya ke atas. Kalau pembulatan ke bawah, angka terakhirnya berubah 0 dan angka depannya tetap. Sedangkan kalau pembulatannya ke atas, angka terakhirnya berubah menjadi 0 dan angka depannya bertambah menjadi 1. Lihat nih, 3,7. Karena 7 pembulatannya ke atas, berarti angka terakhirnya berubah menjadi 0 dan angka depannya bertambah 1. Berarti 7 berubah menjadi 0 dan 3 ditambah 1 berarti 4. Berarti apakah jawabannya adalah option yang C? Berarti 3,7 dibulatkan ke satuan terdekat adalah 4. Ingat, kalau dia 5, 6, 7, 8, 9 pembulatannya ke atas. Kalau 0, 1, 2, 3, 4 pembulatannya ke bawah. Berarti kalau dia ke atas, angka terakhirnya berubah menjadi 0 dan angka depannya berubah. Angka depan dengan bumbu 0 itu kita tambah menjadi 1. Kalau pembulatan ke bawah, angka belakangnya berubah 0 dan angka depannya tetap. Jadi karena ini 7 di pembulatannya ke atas, di angka belakangnya berubah jadi 0 dan angka depannya berubah 1. Jadi 3 tambah 1 adalah 4. Berarti untuk soal nomor 18 jawabannya adalah option yang sudah pasti, option yang E. Lanjut soal nomor 19. Pembulatan bilangan 168 puluhan menjadi apakah 100? Apakah B 160? Apakah C 190? Apakah D 170? Kalau ke puluhan terdekat, kita lihat angka yang di startnya 8. Ingat, kalau 8 berarti pembulatannya ke atas. Kalau pembulatan ke atas, angka belakang berubah menjadi 0 dan angka depannya bertambah 1. Berarti 8 berubah menjadi 0 dan angka 6 ditambah 1, 7. Berarti pembulatannya yang benar adalah D, option yang D. 168 ke pembulatan ke puluhan terdekatnya menjadi 170. Lihat angka ini 8. Berarti pembulatannya ke atas. Berarti 8 berubah menjadi 0 dan 6-nya bertambah 1. Berarti 168 pembulatannya adalah 170. Pembulatan terdekat. Jadi jawabannya adalah option yang D. Cara pembulatan cukup gampang. Tinggal kita ingat aja 0 sampai 4 pembulatan ke bawah, 5 sampai 9 pembulatannya ke atas. Berarti kalau dia ke atas tambah 1 angka depannya. Kalau pembulatan ke bawah, angka belakang berubah 0 dan angka depannya tetap. Itu saja. Lanjut soal nomor 50. 8.269 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi apakah A 9.000, apakah B 8.000, apakah C 6.000, apakah D 2.000. Kalau D ribuan berarti ratusannya kita lihat nih. Ingat ya, kalau D satuan angka di belakang kalinya, angka di setelah desimalnya. Kalau desimal, kalau pembulatan ke puluhan, satuannya kita lihat. Kalau keratusan puluhannya, kalau ke ribuan ratusannya kita lihat. Karena ini ke ribuan, soalnya berarti yang ratusannya kita lihat. Ini angka 2-nya. Berarti 2 pembulatannya ke bawah. Bawah berarti belakang angka ini belakangnya berubah menjadi 0 dan angka depannya berarti 8.269 jika dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi benar adalah 8 di ribu karena 2 pembulatan ke bawah. Jadi jawaban yang benar adalah 8. Dan yang B, kita lihat aja ini 2 sudah pasti ke bawah. Berarti jawabannya adalah option yang D, 8.000. Soal nomor 21. Hasil penjumlahan bilangan 9,7 tambah 15,2
dengan pembulatan kesatuan terdekat adalah A 22, B 23, C 25, D 26. Kita dulu. Dan ini pertanyaan adalah pembulatan kesatuan terdekat. Lihat 7. Pembulatannya ke satuan terdekat 7 berarti pembulatannya ke atas. Itu pembulatannya ke atas. Berarti 7 berubah jadi 0, angka depannya berubah jadi 1 tambah 1. Berarti 9,7 berubah menjadi 10. Dan 15,2 karena 2 pembulatannya ke bawah berarti ke bawah jadi 0 dan 15 nya tetap, berarti 10 tambah 15 sama dengan 25. Jadi jawabannya adalah option yang D. Ulang lagi, itu angka 0 sampai 4 pembulatan ke bawah, 5 sampai 9 pembulatannya ke atas, berarti 7 berarti pembulatannya ke atas. 7 berubah jadi 0 dan 1 tambah 9 jadi 10. 10 ditambah 2 ke bawah, berarti 15 nya tetap. 10 tambah 15 adalah 25. Jadi untuk soal nomor 21 jawabannya adalah option yang D. Lanjut soal nomor 22. Hasil perkalian bilangan 68 dikali 22 dengan pembulatan kepuluhan terdekat adalah, berarti kepuluhannya kalau dia bertanya apakah A 1400, apakah B 1800, apakah C 2100, apakah C 2400. Lihat nih, 8 pembulatannya ke atas, 2 pembuatan ke bawah, berarti 68 berarti menjadi 8 ke atas, berarti 0 sama 1, 70 kali 2 ke bawah, ini 2 berarti 20. 70 kali 20 sama dengan 7 kali 2 14, 0 kali 0 0 tambah 0 dan 2, berarti 70 kali 20 jawabannya adalah 1100. Soal nomor 22 jawabannya adalah option yang A. Jadi hasil perkalian bilangan 68 kali 22 dengan pembulatan kepulatan terdekat adalah 1468 menjadi 70, 22 menjadi 20. Berarti 70 kali 20 sama dengan 1100. Lanjut soal nomor 23. Hasil taksiran terbaik keratusan terdekat dari operasi hitung 2865 kurang 1217 adalah A 1300, B 1600, B 1500, B 700. Ini pertanyaannya keratusan terdekat. Kalau ratusan yang puluhannya kita rubah, lihat ini adalah 6, di pembulatannya ke di 28, 5 menjadi 6 menjadi 0, 8 menjadi 1, tambah 1, 2900. Ini 1217 yang 1 berarti ke bawah, berarti berubah jadi 0 dan ini 2, berarti 2900 dikurang 1200. Jawabannya adalah 1700. Jadi jawabannya adalah option yang A. 2865 dikurang 1217, taksiran terbaik keratusan terdekat 2865, 6-nya berarti pembulatannya ke atas, berarti menjadi 2900. Sedangkan 1217 menjadi 1200. 1900 kurang 1200 adalah 1700. Jadi soal nomor 23 jawabannya adalah option yang A. Lanjut soal nomor 24. Sebelum kita bahas soal nomor 24, di soal 1 sampai 23 yang telah kita bahas dan kita pelajari bersama, mudah-mudahan jadi sudah bisa memahami, sudah bisa mengerti tentang soal-soal PTS kita kali ini. Mudah-mudahan dan soal PTS dari kita bahas kali ini di video ini membantu adik-adik nanti dalam soal memahami soal-soal PTS dan di sekolahnya masing-masing.
dan mendapatkan nilai yang baik dan tinggi tentunya. Kita lanjut soal nomor 24. Hasil taksiran rendah dengan pembulatan K puluhan 142 dibagi 12 adalah A 10, B 30, apakah C 20, D 10. Nah, dalam hal taksiran kan ada 3 jenis taksiran, taksiran rendah atau taksiran bawah, taksiran atas, dan taksiran terbaik. Jadi soal nomor 24 ini pertanyaannya adalah taksiran rendah. K pembulatan K puluhan adalah titik-titik. Kalau dalam taksiran bawah tidak kita perhatikan angka 0 yang dibelinya. Dan tadi jadi kalau taksiran bawah berarti ke bawah seperti 142 jadi 140 dan 12 menjadi 10. Apakah A 10, apakah B 30, apakah C 20 dan apakah D 10. Jadi caranya 110 dibagi 10. 110 dibagi 10 berapa ya? Nanti jawabannya berarti ke yang ini kembulatan puluhan ya. Jadi 100 dibagi 10. Jadi jawabannya adalah 10. Jadi untuk soal nomor 24 jawabannya adalah option yang D. 142 menjadi 100 dan 12 menjadi 10. Jadi 100 dibagi 10. Jawabannya adalah 10. Ini kali maksudnya ini bagi. Jadi 100 bagi 10 adalah 10. Jadi untuk soal nomor 24 jawabannya adalah option yang D. Dengan pembulatan K puluhan dengan taksiran rendah 142 menjadi 100, 12 menjadi 10. 100 bagi 10 10. Lanjut soal nomor 25, soal terakhir. Hasil operasi hit 3858 ditambah 1123 dikurang 1906 dengan pembulatan keribuan terdekat adalah apakah A 8000, apakah B 6000, apakah C 5000, apakah D 4000. Nah, pembahasannya. Ingat ya, kalau berarti 0 sampai 4 ke bawah dan 5 sampai 9 ke atas. Berarti 3858. Berarti ke pembulatan keribuan terdekat. Berarti 8. Jadi ini keribuan berarti 1000. 1123 menjadi 4000. 1906 menjadi 2000. Berarti 1000 tambah 1000 8000 kurang 2000 6000. Jadi untuk soal nomor 25 adalah jawabannya adalah option yang D. 6000. 3858 menjadi 4000. 1123 menjadi 4000. 4000 tambah 4000 8000 kurang 1906 jadi 2000. Berarti 8000 dikurang 2000 adalah 6000. Ini pembulatan keribuan terdekat. Jadi soal nomor 25 jawabannya adalah 6000. Oke, dari soal 1 sampai 25 kita bahas soal-soal mengenai PTS atau UTS Matematika kelas 4 semester 1. Mudah-mudahan dari soal ini adik-adik bisa memahami, bisa mengerti dan mengerjakan nanti soal-soal PTS-nya di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan adik-adik mendapatkan nilai terbaik tentunya. Dan jangan lupa juga ajak adik-adik teman-teman adik-adik yang lain untuk belajar bersama dengan cara menonton video matematika mudah. Dan jangan lupa bagikan juga kepada teman adik yang lain. Semoga dengan video ini dapat membantu kita bersama memahami soal-soal dengan matematika mudah. Karena matematika itu mudah asalkan adik-adik mau belajar terus mengerjakan soal-soal latihan. Dukung channel Matematika Mudah dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
matematika mudah.